Halo, selamat bergabung di Gedakai bersama saya, Aden Giri. Kali ini kita akan bahas beberapa kelakuan ganjil si narsisis yang bikin kita geleng-geleng. Yap, narsisis memang ganjil. Tapi seganjil apa sih? Disclaimer dulu, nggak semua narsisis melakukan ini. Tapi yang saya kenal, dan berdasarkan sharing dari teman-teman semua, mereka melakukan hal-hal aneh yang enggak masuk di akal orang sehat. Dan sebelumnya saya juga mau klarifikasi bahwa kami, para korban dan penyintas, bukanlah orang-orang yang terlalu membesar-besarkan hal kecil, mengucilkan dan menyudutkan para narsisis tanpa bukti. Yang perlu kalian tahu, terutama yang bukan korban narsisis, kami ini umumnya sangat toleran, mendiamkan, membiarkan, dan dulu menganggap hal-hal ganjil ini malah menggemaskan, kawaii, alias cute gitu. Tahu kan, banyak di antara kami hidup sampai puluhan tahun dengan mereka. Jadi kelakuan ganjil dan aneh ini udah sering kali diabaikan, nggak dianggap hal besar. Tapi begitu kami tersadar siapa mereka sebenarnya, melihat lagi kelakuan-kelakuan ganjil mereka, ya emang mereka doang yang lakukan. Udah ciri khasnya, pokoknya udah IP mereka lah itu. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, Gedakai membahas segala hal tentang narsisisme. Dan kalau emang belum, ayo dong bantu di-subscribe, agar lebih banyak orang yang tahu tentang channel ini, dan makin banyak yang paham, dan syukur-syukur menemukan jalan keluar dari masalah mereka dengan narsisis. Makasih juga buat kalian semua yang selalu mendukung dengan like, share, dan komen. Halo kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, USA, Australia, UK, Jepang, dan Belanda. Dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita akan bicarakan tentang kelakuan ganjil si narsisis. Di luar dari keganjilan utama mereka, yaitu angkuh, haus pujian, nirempati, manipulatif, dan seterusnya. Sekali lagi disclaimer, nggak semua narsisis melakukan ini ya. Dan keganjilan berikut ini acak ya urutannya, jadi nggak berdasarkan chronological order. Keganjilan pertama, cara mereka tertawa. Sangat over, berlebihan, padahal kelucuannya biasa aja. Sepertinya mereka nggak tahu bagaimana harus tertawa atau bereaksi. Jadi ya mereka ketawa, mulutnya terbuka lebar, wajahnya tegang, dan tertawanya terbahak-bahak. Rasanya seperti kita lihat bayi yang ikutan ketawa karena orang-orang dewasa di sekelilingnya mulai tertawa. Mereka kayak nggak tahu mengapa mereka tertawa, cuma ikutan ketawa aja. Di kantor saya perhatikan ada beberapa orang yang punya indikasi narsisistik kuat, suka ketawa terbahak-bahak biar kita noleh gitu, atau dianggap sedang ngobrol seru, karena mereka pengen banget dianggap cool, seru gitu. Keanehan berikutnya, kalau belanja, dia akan sangat penasaran lihat total jumlah belanjaan kita. Dia bisa tiba-tiba ada di samping, atau kalaupun dari jauh, dia berada tepat di depan monitor kasir, sehingga dia bisa lihat kita bayar jumlahnya berapa. Padahal tadi pas lagi nyari-nyari barang atau belanja apa gitu, dia suka ngilang-ngilang kan? Tapi pas giliran bayar, dia kayak mau tahu banget jumlah yang kita bayar berapa. Kalau belanja produk fashion, dia tuh kayak mau make sure kalau kita belanja nggak lebih banyak dari yang kita belanjain untuk dia. Biasanya kalau beda gitu, dia akan minta belanja lagi. Emang kadang nggak langsung di tempat, tapi kayak pas udah pulang atau beberapa hari kemudian. Kayak dia ngerasa harus setara gitu. Aneh banget kan? Keganjilan ketiga, mereka begitu terobsesi dengan tempat parkir. Mereka merasa selalu berhak mendapatkan tempat terbaik kemanapun mereka pergi. Ya kadang nggak logis juga, mengingat kalau di kota besar kan lahan parkir sempit.
kecuali di mall-mall besar. Tapi itu juga kadang-kadang suka rebutan kan? Dan lokasi-lokasi lain ya biasanya juga makin rebutan, dan kadang ya harus parkir jauh. Sama halnya dengan tempat duduk yang harus view terbaik. I mean, kalau emang nggak reservasi dan datang di jam-jam sibuk, ya udah pastilah full. Dan view secakep apa sih maunya? Kan bukan acara istimewa atau baru pertama kali ke tempat itu. Ternyata ini memang berkaitan dengan keinginan mereka diperlakukan istimewa. Keganjilan keempat, mereka hanya punya teman jangka pendek. Karena umumnya teman-temannya nggak tahan dengan mereka. Jadi setelah tahu bahwa si narsisis ini cuma ngobrol tentang dirinya mulu, ya ini akan membuat orang lain merasa jengah. Belum lagi biasanya mereka akan mengatakan hal-hal yang nggak sopan dan merendahkan. Ya awalnya kan kita sering ngeliat kalau mereka itu wow, temennya banyak banget dan kenalannya ada di mana-mana. Atau klaim mereka bahwa mereka memang kenal si A, si B, si C, dan seterusnya. Tapi ternyata orang yang mereka sebut sebagai teman karibnya hanya orang random yang ketemu di internet. Jadi keterampilan sosial mereka sebenarnya buruk dan agak delusional. Keganjilan kelima, hypersensitif dan sejujurnya kayak orang paranoid. Mereka itu kayak yakin kalau kita itu mengolok-olok mereka. Kalau misalnya kita tanya, gimana ketemuannya atau acaranya weekend kemarin? Ya karena memang dia sempat bilang ada acara gitu. Besoknya dia kayak merengut aja, ngambek sampai marah gitu. Kenapa dia mikirnya gitu? Ya bisa jadi dia bohong sebelumnya tentang rencananya dan dia nggak tahu mau jawab apa. Jadi sebelum dikulik lebih jauh dan bikin dia malu, ya dia ngegas duluan. Intinya semuanya harus tentang diri mereka. Dan nggak peduli kalau mereka itu mengada-ngada. Mereka selalu butuh drama dan konflik. Yang keenam, nggak bisa diam. Lari ke sana kemari, bahkan di rumah mereka sendiri, bolak-balik nggak jelas. Seksi sibuk lah ya kalau di acara-acara publik. Kan suka ada tuh yang sok sibuk tapi nggak jelas kerjaannya apa. Ketujuh, mereka itu nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun atau ngasih kado, hadiah untuk orang-orang terdekat mereka. Ini saya saksikan sendiri di hubungan pasangan dan pertemanan. Sementara si narsisis sendiri, sebulan sebelum dia ulang tahun, dia udah kowar-kowar. Dan bilang kalau si Anu mau ngasih dia kado ini. Atau si itu pernah ngasih dia parfum itu. Jadi jelas banget nggak resiprokal ya, nggak timbal balik ya perhatian dan hubungan dengan si narsisis itu. Dia boleh minta diselamatin, dikasih cake dan kado. Dia ingetin orang-orang jauh-jauh hari. Giliran temennya yang kita pikir udah deket sama dia inget juga enggak ulang tahun temennya. Dan ini juga berlaku ke anaknya. Sebulan sebelum anaknya ulang tahun, dia udah mulai halo-halo. Dia maunya anaknya dapat perhatian dan kado sebanyak mungkin. Ya emang agak sakit jiwa. Dan tahu nggak yang lebih gila lagi? Dia bisa nyuri barang kita, lalu dia jual untuk beliin orang lain hadiah. Keganjilan ke-8, ketika diskusi penting tentang uang, utang, hubungan, atau rencana masa depan, mereka memang membiarkan kita selesai bicara. Terus begitu selesai, dia mengalihkan topik, seolah-olah kita nggak ngomong apa-apa. Dan ternyata ini nggak cuma naluriah mereka ya, tapi juga taktik mereka untuk melihat sekuat apa kita dicuekin, nggak dianggap begitu. Dan memilih tetap bertahan atau mau berhubungan atau temenan sama dia. Hal ke-9, mereka nggak mengenal diri kalian. Lebih nggak peduli sih sebenarnya. Mereka nggak tahu apa yang kalian suka, yang nggak kalian suka, hobi kalian apa, atau sesuatu yang baik dan mengagumkan dari diri kalian. Mereka hanya tahu apa yang menguntungkan buat mereka. Uang, harta, kesediaan untuk melakukan apapun untuk mereka. Keluguan, sifat suka menolong, senang masak dan beberes rumah, dan seterusnya. Nah, lalu mereka manfaatkan kualitas-kualitas baik dari kalian ini untuk memudahkan hidup mereka.
Yang ke-10, exhibitionisme. Iya, memang mereka punya keinginan begitu besar untuk selalu dapat perhatian. Dan ini termasuk pamer barang-barang mahal branded juga ya. Dan mengenai exhibitionist ini, mereka kayak nggak ada rasa malu sama sekali. Terkadang bisa nggak pakai daleman depan orang lain. Atau nggak peduli kalau misalnya jendela kebuka dan bisa dilihat orang. Pede aja gitu mondar-mandir di depan orang lain. Tapi anehnya sama pasangannya, ini mereka lakukan hanya untuk menggoda, tanpa pernah berlanjut ke keintiman. Kalaupun berlanjut ke hubungan intim, dia cuma geletak gitu aja kayak gedebok pisang. Lah terus, buat apa tadi tingkah laku yang menggoda tadi, agak exhibitionist tadi, ya kan? Mungkin ada sejuta kebiasaan aneh bin ganjil lain yang bisa kita sebutkan. Yang mau saya katakan adalah, setelah kalian lihat diri mereka yang sebenarnya, bukan kepribadian yang menyenangkan dan menawan yang ternyata hanya palsu, kelakuan mereka itu ya kayak kadal burik dalam kulit manusia. Coba kalian tulis di kolom komentar tingkah ganjil apa yang sering kalian amati dilakukan oleh si terduga narsisis di sekitar kalian. Kalau kalian butuh diskusi lebih dalam tentang ini, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Dan kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.